Malam, Malam, iya. bro. Gila, glowing, glowing banget, bro. Ini terang nih, kebetulan terang nih lampunya. Kayak market market hari ini juga tumben banget terang, bro. Lumayan, 74, lumayan. 53, ya. Tapi itu lumayan loh, lumayan bikin deg-degan ya. Kita lihat dia sempat ekstrim turun, dibawa ke bawah, didorong lagi ke atas gitu. Untung tutupnya di zona hijau, tapi level-level ini kan level 7453. Ya, kalau Bro Mike ngelihatnya seperti apa nih? Market kita itu sekarang levelnya tanggung nggak sih? Sebenarnya kalau kita lihat. Oh, oke. Jadi kalau kita ngelihat indeks saat ini ya, Mm-mm. posisi kita pertama, sebentar aku sedikit masukin teknikal karena Mm-mm. eh, MA 200 itu posisi berada di level 7.336 dan which is kita udah Iya. berhasil melewati MA 200 itu, which is itu very good menurutku satu. Mm-mm. Yang kedua, eh Mm-mm. dengan posisi hammer saat ini dan MA 200 sudah teruji, maka sebenarnya bearish swing low dari IHSG itu udah selesai. Mm-mm. Nah, so ini Baik. menurutku menarik nih ke depan. IHSG berdasarkan data juga ya, di November itu koreksi itu terjadi 90% kurang lebih nih probabilitasnya, dan which is itu udah terjadi di November Mm-mm. kemarin. Kita koreksi 5% something IHSG. Dan Iya, menurutku iya, karena iya. November itu ditutup di angka 7.110 dan nextnya menurutku IHSG di Desember itu ya ada potensi terjadi window dressing atau yang biasa orang suka katakan Santa Claus rally, dan itu potensinya ada di bulan ini meskipun not nggak di semua saham gitu. Mm-mm. Oh gitu. Oke, ini berarti kita masih berada di atas level ini kan ya, support kuat gitu ya, 73 gitu. Yes, yes, di 7.000 titik kunci IHSG itu 7346 atau 7345. Nah, kamu kasih lihat ya. 7346 ya. Oke, oke, Nah, oke. ini Asik. IHSG saat ini posisinya adalah, nah ini ada inverted, pola inverted and then shoulders nih, dan ini udah which Iya, is iya, ini iya, iya. udah kejadian nih. Heeh. eh Ini udah Kamu kasih berbalik lihat. ya, yang di sebelahnya itu kan dia kayak berbalik ya. Head and shoulder juga nih kayaknya. Bener nggak sih, Bro Mike? Bener, 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 bener banget, bener banget. Wah, ini Oh. orang-orang support nih keren banget nih. Nah, nah, Kan belajarnya dari Bro Mike nih. nah, nah, ini kan inverted and shoulders yang udah kesampaian nih. Tuh, targetnya Oh juga udah sampai tuh di sini. iya, Iya. kena. Nah, kena. Nah, setelah itu ini kita hapus nih. Kita nggak usah lihat lagi karena udah selesai. Nah, ternyata terjadi pola kebalikan. Mungkin bisa dikatakan head Mm-mm. and shoulders atau eh, descending triangle atau double top, sebenarnya sama aja penyebutannya. Yang penting Ya. targetnya itu sepanjang ini, dan which is itu sebenarnya udah hampir kejadian juga, bro. Nah, Hmm. nextnya adalah kita mesti lihat nih Oke. bounce ini valid atau enggak, dan dia akan bisa valid kalau seandainya dia ngelewatin neckline dari ini nih, bro. Nah, karena kan Mm-mm, mm-mm. titik kunci neckline bearish-nya itu di sini nih, dan which is hari ini Oh diuji kembali. iya, Ya, oh iya jadi bener loh. menurutku ini menarik nih, gitu. Oh, berarti ini kalau besok dia bisa tutup di atas level garis yang dibuat sama Bro Mike ini, dia lanjut tuh rally tuh ya. Menurutku yang penting tuh MA 200, which is MA 200 sudah lewat. Oh, Nah, jadi MA potensi untuk 200. ini Oke. ditembus gede. Karena kalau Hmm, oke. kalau aku ditanya mana lebih kuat, MA 200 atau Mm-mm, eh, pola dari pattern, menurutku MA 200 karena asing segala macam rata-rata most likely lihat 200. mm-mm. Oh, oh, oke, oke, oke. MA 200 ya, dan sudah ditembus, lebih berpotensi akan melanjutkan penguatan ya. Wah, mantap banget. Tapi sebelum aku tanya lebih lanjut, Bro Mike, ini mau ingetin ke teman-teman Cuan Troopers, jangan lupa ya untuk di-invite teman-temannya untuk join Instagram Live kita pada malam hari ini, karena pembahasannya makin ke belakang ini akan makin seru ya. Kita akan tanya level-level IHSG, kita akan tanya sektor-sektor apa yang menarik, dan yang paling penting, stock pick mana yang perlu kita perhatikan nantinya gitu ya. Tadi Bro Ya, Mike udah nunjukin memang ini adalah level-level penentuan ya secara teknikal untuk IHSG itu akan melanjutkan penguatan gitu ya. Tadi ada di 7346 ya. Kalau nggak ya, salah itu level yang dijaga tadi, dan itu udah tembus.
Nah, ini berarti kita mau lihat bisa kuatnya setinggi apa gitu. Karena kan kalau kita melihat tadi Bro Mike juga bilang bahwa potensi untuk penguatan lebih lanjut ini cukup besar gitu ya. Kalau dia Hmm, beneran rally, ya ini kita coba deh berandai-andai gitu. Di akhir tahun, penutupan tahun itu bisa sampai ke berapa IHSG Bro Mike? Bisa nggak nih ke 7.600 deh, 7.600 sih kan nggak jauh-jauh amat harusnya. 76 menurutku nih. menurutku malah 7.800. 7.800. Oh, oke. Ya, titik Ini dia kena di titik yang ini nih berarti nih. benar, Yang itu ya. titik tertinggi kedua. Titik tertinggi kedua. Iya, Nah, iya. ini target IHSG Iya, itu iya, di iya. sini. Di sini nih. Oh, oke, 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 oke. Kedua. Pertanyaannya kan sama apa? Nah, itu kan pertanyaan paling penting tuh. Iya, ya. Iya, itu nanti aja itu nanti belakangan ya, belakangan kita Hmm. bahas. Karena tentunya saya pengen ngajak teman-teman cuan troopers juga untuk kalau mau cuan bareng-bareng jangan lupa pakai aplikasi Spot, daftarnya via ifom.sukorsekuritas.com, nanti pilihnya Susilawati 2 gitu ya. Jadi bisa join langsung ke grupnya Bro Mike karena kita lagi ada program baru, fitur baru namanya akun day trading. Oke, Nah, akun day trading ini gimana kita tuh? pakai Hmm. untuk bertransaksi harian, bro. Gitu, Hmm. transaksi harian aja karena for sale-nya jam 15.30. Kan Hmm. namanya aja day trading kan. Nah, cuma spesialnya dia itu adalah nanti cash-nya itu dikali 6 sama 5 kali liquid market value gitu ya. Jadi Hmm. kalau taruh 10 juta bisa jadi 60-an juta something gitu ya untuk buying powernya. Dan juga misalnya kalau taruh 100 juta ya bisa jadi kurang lebih 1 M ya. Tapi kita tetap menghitung haircut yang bisa dibeli itu cuma saham-saham yang marginable aja. Jadi kalau tidak marginable tidak bisa gitu ya ditransaksikan supaya aman ininya bertransaksi hariannya. Kurang lebih begitu gampang. Lewat aplikasi Spot udah bisa Berarti berapa daftar ke akun saham? Daytrade nanti eh, kurang lebih kalau di Sukor sekarang ada 80-an deh kalau nggak salah. Kurang lebih 80-an gitu ya. Hmm. Kayak yang kayak BRMS itu ada, BRI udah pasti gitu ya. Tapi kalau saham baru belum ada ya karena kan belum terhitung dia rasio marginnya bisa berapa. Jadi ini mengacu juga ke rasio margin dari Bursa Efek Indonesia gitu ya. Emiten-emiten Hmm. margin itu kan udah ditentukan oleh bursa. Kita dari skor nambahin dikit-dikit gitu. Nanti bisa dilihat di aplikasi Spot juga ya teman-temannya supaya makin cuan di akhir tahun. Nah, Bro Mike, ini sebelum tadi level-level udah kita bahas yang perlu diperhatikan. Nah, yang kedua yang perlu diperhatikan adalah sebenarnya di Desember ini kita itu menantikan sentimen apa sih yang benar-benar menjadi penggerak gitu untuk Nah, Santa Claus Rally? oke. Pertama, harus diakuin bahwa kita harus ngasih bis besar lewat nih, ngasih kereta paling besar lewat. Apa itu? Bitcoin. Bitcoin udah Oh, nyentuh Bitcoin. level 100.000, udah nyentuh level 100.000 dolar, 100.000 dolar US dollar, dan we need to admit that di mana ada sebuah instrumen yang kencang maka ada potensi terjadi ada gula ada semut lah. Nah, that means jangankan kita ya, MicroStrategy, kemudian BlackRock, segala macam itu sudah mengeluarkan apa, memberikan porsi untuk Bitcoin. Yang artinya kalau itu terjadi, uang kan itu aja. Kalau mereka udah memecah porsi untuk Iya. Bitcoin, otomatis untuk bonds, untuk equity, untuk komoditi terbagi. Nah, jadi ke Bitcoin. Nah, Mm-mm. kalau udah terjadi the MicroStrategy, kemudian kayak MicroStrategy udah lama. Yang baru-baru itu kayak sampai Powell mengatakan bahwa dolar itu hedgingnya bukan emas, tapi Bitcoin. Bayangkan. Sorry, emas itu bukan hedgingnya dolar, bukan compare ke dolar, tapi Mm-mm. compare ke Bitcoin. Powell yang selama ini kita tunggu statementnya untuk Mm-mm. cut rate segala macam, dia katakan seperti itu. Yang artinya apa? Selama Bitcoin masih rally, kita jangan harap terjadi double rally. Karena kalau di tahun 2020 kan terjadi Mm-mm. double rally. Saham kenceng, Bitcoin kenceng. Kenapa? Karena ada kelimpahan likuiditas. Saat ini likuiditas Iya. nggak kelimpah. Likuiditas terbatas banget. China rebound, kita hancur. Dow Jones rebound, kita hancur. Mm-mm. Nggak bisa yang rebound tuh barengan, karena likuiditas tuh nggak berlimpah. Nah, kalau gue Iya. sebagai hedge fund, saat ini disuruh pilih invest di Bitcoin atau di saham. Jujur li, saham. Mm-mm. Sorry, jujur li Bitcoin. Iya. Karena Bitcoin memang Bitcoin, lagi oke. rally-rally-nya.
Nah, itu mm-mm, we need to admit that kita biarkan Bitcoin mm-mm. lewat dulu. Kalau Bitcoin memang lagi lewat, semua lagi ngejar, dan kita apa Iya. terlalu bullish atau terlalu tutup mata sama hal itu, nggak bisa. Jadi kita harus akuin bahwa ISG nggak bisa kenceng-kenceng Mm-mm, banget karena memang ada instrumen lain yang jauh lebih menarik. Nah, which is nomor satunya adalah Bitcoin. Nah, nomor dua apa? Eh ada sentimen yang justru menurut saya ini bisa menjadi white card atau kartu hitam, kartu utama kita untuk IHSG di Desember dan tahun depan adalah mm-mm, kebijakan-kebijakan Pak Prabowo yang ternyata pelan-pelan dikeluarkan dan mulai direspon oleh asing. Yang pertama, kita lihat most likely kebijakan Pak Prabowo itu mendukung masyarakat menengah ke bawah atau mm, menengah dan ke bawah. Dan itu kita bisa lihat dari kenaikan gaji buruh, kenaikan gaji guru, kemudian ternyata PPN 12% yang kita takutkan itu hanya barang-barang mewah, dan kita udah coba lihat barang-barang mewahnya tuh nggak begitu necessary untuk masyarakat menengah bawah. Yang which is jika mm-mm, ini mm. dilanjutkan, program makan siang gratis, kemudian program 3 juta rumah, dan ini akan meningkatkan purchasing demand yang terjadi di Indonesia, di IHSG. Dan itu akan membuat banyak company-company diuntungkan. Kemudian Mm-mm, GDP kita mm-mm, justru target mm-mm, GDP kita nggak usah katakan 8% sesuai dengan yang ditargetkan pemerintah. Bisa di atas 5,5% aja, itu IHSG udah pasti 8.000 ke atas. mm-mm, Kalau GDP kita 5,5% stabil ke atas ya. Karena berdasarkan data, kalau GDP 5,5% ke atas, akan terjadi boom investasi. Nah, kita kan saat ini 49, 51, 5. Nah, kita tuh masih ada PR 10% lagi untuk meningkatkan GDP kita. Oh, Sementara oke. Pak Prabowo 8%. Dan kita udah tahu kalau kabinet Pak Prabowo itu sebenarnya disukai sama investor. Cuman sayangnya kebijakan-kebijakan itu Hmm, mungkin masalah komunikasi ya, karena komunikasi iya, iya, iya. gaya komunikasi pemerintahan yang baru ini mungkin masih diadaptasi oleh para investor. Nah, sometimes ketika Pak Prabowo memberi sinyal bahwa kita mau masuk BRICS, nah itu direspon negatif tuh sama investor luar tuh, karena dengan Hmm, BRICS itu artinya kita mendeklar kalau kita siap perang dagang kita siap menanggung resiko dengan Amerika, karena iya. kita tahu Trump itu benar-benar against terhadap BRICS, kayak semua pajak bakal dinaikin 100%, kemudian perang dagang terhadap China. Nah, ketika kita menunjukkan aliansi terhadap BRICS, ya artinya kita mau declare saya siap melawan Amerika, dan ya which is itu nggak baik untuk kita. Nah, tapi itu gaya komunikasi yang seperti itu yang masih kita tunggu. Oke, oke, oke. Tapi most likely pemerintahan yang baru ini lebih disukai ya. Tadi yang bisa kita highlight lebih disukai karena mungkin memberikan beberapa kepastian ya untuk certain investor gitu ya, Bro Mike ya. Karena kan kalau ada kepastian ya pasti orang berani untuk chip in lebih banyak capital gitu ya ke pasar modal kita. Benar, dan itu perlu waktu. Mm-mm, Makanya makanya at least 100 hari atau 3-4 bulan ke depan eh, itu jadi momen krusial untuk IHSG. Tapi kalau aku lihat memang arah Pak Prabowo itu udah on track seperti yang dilakukan oleh India. Dulu ya, India mm, ketika COVID, kelimpahan likuiditas dari quantitative easing, mereka mensubsidi ke masyarakat menengah bawah, dan kemudian kita lihat GDP India sempat 8%, 8 apa 9%. Nifty itu Oh, naiknya oke. kencangnya bukan main. Sampai sekarang GDP mereka turun pun masih di angka 7 atau 6 lebih something. Dan GDP ini kan proksi dari ekonomi. Nah, sementara kita uang banyak dilariin ke orang kaya. Nah, ini sepertinya dilihat oleh Pak Prabowo Hmm, yang berubah nih. Makanya kayak program makan siang gratis, kemudian rumah 3 juta rumah, kemudian pemberian kenaikan gaji guru, kenaikan gaji buruh, omnibus law yang mulai di-adjust, dan PPN 12% ternyata hanya untuk barang mewah. I think ini ke depan mm-mm, bakal we will be very good kalau seandainya ini memang bisa kejadian mulus. But it takes hmm. time gitu loh. Iya, iya, iya. Nggak bisa seketika langsung ya, tapi moga-moga ini bisa jadi satu booster juga untuk capital market kita ya di tahun 2025 nanti tentunya. Nah, sebelum kita lanjut ke pertanyaan-pertanyaan selanjutnya, teman-teman ini kan banyak yang bertanya di kolom komentar gitu ya. Jangan lupa pertanyaannya dimasukin juga dong di kolom question and answer ini supaya gampang kita
apa namanya pilih pertanyaannya soalnya udah mulai banyak banget nih yang nanya-nanya kelewatan ya teman-teman. Ada yang nanya tentang AADI tapi itu nanti aja belakangan pasti kita akan tanyakan ke Bro Mike bahkan ke beberapa emiten yang akan IPO ini udah masuk pipeline ya yang udah bisa kelihatan di ipo.co.id udah ada 3 lagi gitu. Jadi kita lihatlah nanti ya seperti apa pasaran market IPO. Tadi kita bicara tentang kondisi makro sedikit dan kondisi market domestik. Nah, kita beralih ke sisi sektoral nih sekarang, Bro Mike. Sepertinya perlu kita akui ya, beberapa kali penguatan kita dalam seminggu kemarin sampai minggu ini itu bukan dari banking Ya, loh. Kita lihat dipimpin oleh common LQ45, stocks. iya. Ya, 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 ya. Nah, benar. Ini LQ45-nya begini tapi indeksnya begini gitu. Jadi eh, gimana ya tanggapannya Bro Mike? Apakah pergerakan-pergerakan kayak begini nih yang akan sering terjadi ke depannya? Nah, itu alasan kenapa saya katakan Desember itu kita bisa pulih dari November, at least nggak tutup di low November, di akhir November, yaitu tadi 7.150-an, nggak tutup di situ, bisa mendekati 76 atau 78, tapi Mm-mm. tidak dengan motor utama IHSG, yaitu banking. Kenapa? Kita lihat, karena gini, MSCI itu mendowngrade Indonesia dari 2% ke 1,5%. Kelihatannya hanya 0,5%. Tapi, itu downgrade itu terjadi lebih dari 30%. Bayangkan, dari 2% ke 1,5% itu Mm-mm. downgrade Mm-mm. lebih dari 30%. Dan itu alasan kenapa terjadi outflow, 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 outflow. Ketika Iya. MSCI sebagai benchmarking foreign, benchmarking paling utama mendowngrade suatu indeks, suatu negara, maka akan ETF kemudian fund manager itu semua akan melakukan hal yang sama dan itu bakal bisa terjadi front running. Hmm. Dan saya masih nggak tahu ke depan itu 1,5% masih turun apa makin naik. Yang pasti Iya. biasanya CI itu pasti melihat volume, kemudian melihat kondisi politik suatu negara. Nah, that means mungkin awalnya mereka kecewa sama Mm-mm. kebijakan-kebijakan kabinet baru, tapi I don't think so ini bakal terus berlanjut karena yang aku perhatiin juga mulai ada counter dari foreign-foreign. Nah, pertanyaannya begini, Mm-mm. eh, kalau kita bicara perbankan, BRI masih berkutat dengan Iya. rumor-rumor dari judi online. Dan gimana Mm-mm. kalau GDP, kan Mm. kita lihat bahwa 3 bulan ke belakang kan terjadi deflasi ya. Kalau terjadi deflasi artinya daya beli masyarakat tuh lagi rendah banget nih, Bro Daniel. Nah, daya Yes. beli masyarakat masih rendah, apalagi ya kita bisa katakan 80%, 90%. Jika terjadi itu, sementara segmen BRI adalah middle to low, maka kita lihat BRI sampai sekarang di berapa? Even 5.000 aja susah Mm-mm. untuk Iya, balik ke 5.000 susah. bener-bener di 41, 42, 41, 42 Yes, mulu dari kemarin ya. Tapi tadi yes. udah sempat 43 loh. Ya 43 ya 200 poin dari 4.000 kayak kayak 5.000 aja enggak. Itu kalau naik ke 5.000 pasti udah heboh gitu. Even tapi tahu kalau dari Iya, dibanding dengan awal bener-bener. tahun 5.000 itu murah loh gitu loh. Sekarang kayak ya Heeh. what might 5.000 is not a good, kayak BRI still suffering untuk saat ini. Jadi Desember ini kalau kita Iya, bilang iya, iya. IHSG rebound kemudian BRI ke 6.000, I don't think so. Apa yang men-trigger? Karena untuk pembuktian GDP, Mm-mm. pembuktian NPL, pembuktian NI, NIM dari perbankan itu berat. Nah, dan kemudian yang agak berat bagi Bank Mandiri, ini saya bahas yang kedua, Bank Mandiri adalah dia berencana menaikkan loan, tapi NIM-nya turun. Apakah itu baik? Kurang kan? Iya. Seandainya nilai Mm-mm. loan meningkat, semuanya Iya, sukses, tapi tapi NIM-nya nggak naik. net Ya, interest marginnya turun ya benar-benar, benar. nggak naik. Sementara kalau Heeh. seandainya loan-nya naik, ada potensi NPL naik Mm-mm. loh. Jadi it's not good untuk big banks kita. Kecuali BCA ya, karena BCA in numbers very good. Jadi kalau saya bicara perbankan, ya BCA only. Nah, sementara penggerak indeks saat ini ya harus diakuin kemarin IHSG bisa rebound itu mulai dari kongloh stocks yang mulai main, brand mulai main, PTRO mulai bergerak karena weightingnya cukup gede, brandnya terutama cukup gede dan itu Mm-mm. diikutin sama saham-saham yang lain. Nah, so ini yang saya mau sampaikan, Bro Daniel. Iya. Kalau seandainya ya, karena di tengah kondisi seperti ini, di mana pemerintah kita masih nunggu kebijakan-kebijakannya, kemudian inflow dan outflow terhadap market itu belum bisa dikatakan confirm. Kondisi geopolitik yang masih carut-marut, kita masih ngelihat kayak China ya. Ini aku ada data. Iya, iya. China itu sebulan masuk ke inflow itu 96.000 juta US dollar.
di Indonesia itu 66 juta US dollar. Oke, Very amat jauh, year oke, to date. oke, oke. Nah, jadi masih kayak Mm-mm. kita masih berkayak kalau kita compare ya, asing mau masuk Indonesia ngapain, mending aku masuk China. Nah, gitu. Meskipun secara secara long term ketika ekonomi China rebound, otomatis Indonesia bakal keangkat. Tapi not that soon. Nah, jadi kalau aku bicara untuk dalam waktu dekat ini yang memang harus diakuin yang paling menarik itu adalah konglo-konglo stocks, saham-saham yang punya corporate actionnya sendiri, saham-saham yang nggak kena pengaruh sama indeks, saham-saham yang nggak terlalu kena pengaruh sama asing. Nah, which is in the name kita tahu lah itu saham-saham apa, dan itu bukan di perbankan. Iya, iya, iya. Berarti untuk rally nanti, untuk Santa Claus Rally January Effect, jangan terlalu bullish on big banks dulu ya, berarti ini ya. Ya, Maksudnya big banks mungkin kalau mau taruh Porto sedikit aja ya, gitu. rebound mungkin, perbankan rebound mungkin, tapi it's not that big kayak sampai kayak bisa 20%, 30% kayak awal-awal tahun gitu. Nggak ada Mm-mm. triggernya. Hmm, oke, 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 oke. Iya sih, karena sentimen-sentimennya udah keluar semua ya, corporate actionnya juga udah keluar semua. Hmm. Jadi ya tinggal melihat nanti ya di akhir tahun pergerakannya seperti apa direspon oleh market. Tapi tantangannya tadi yang kayak Bro Mike bilang, memang gara-gara ada MSCI rebalancing ya, fund manager pasti mengurangi porsi mereka nih Hmm, hmm, di hmm. big banks. By the way, Bro Mike, ini saya mau info sedikit buat teman-teman Cuan Troopers ya. Karena hari ini adalah Instagram spesial kita. Siapapun yang screenshot Instagram Live pada malam hari ini dan tag ke Skor Sekuritas, tag ke Bro Mike, tag ke saya gitu ya, itu bisa mendapatkan reksadana Sukor Anak Pintar senilai Rp200.000 hanya untuk 3 orang yang beruntung. 3 aja, nggak banyak-banyak ya, teman-teman. Nanti akan kita pilih siapa yang menjadi pemenangnya gitu ya. Jadi jangan lupa screenshot, tag ke kita bertiga dan juga dimension dan juga nanti kita akan bagi-bagi ya, bagi Eh, 3 orang aja yang bro, berhasil bro Dani. memenangkan. Ya, gimana? Ini aku dikasih tahu sama temen nih katanya. Heeh. Aku live tuh nggak ada notif, makanya follower-follower nggak ada yang tahu katanya. Oh Katanya mungkin gitu. lagi error kali ya. Oh, Katanya notifku nggak oh ada. gitu. Waduh, ini Hmm. kejadian. Ini kayaknya kejadian lagi nih karena kemarin Pernah gitu itu ya? pernah Hmm. begini juga sama Om Ben. Iya. Oh, oke Eh, oke eh, oke. eh. Iya ya. Oh, Ya udahlah, kayaknya kejadian lagi ya. Oke, coba udahlah coba nggak ada coba. Ini masalah lah. kita Hmm. mau kita ulang sekali. Kita keluar terus masuk lagi atau kita lanjut aja nih? Terserah sih, terserah sih, Oh, bebas, nggak ada oke masalah. oke oke. Iya. Hmm. Hmm. Ini error nih katanya. Iya bener nih, banyak yang komen juga ya. Iya iya. Gimana Katanya nih? followerku nggak dapat notif. Aneh. Aneh juga ya, Bro Mike ya. Iya, biasa ribuan, bener ya. Ini Iya. kok cuma segini nih. Kayaknya error nih. Gimana kalau kita coba ya? Setuju ya, kita coba Hmm. keluar dulu gitu ya, terus langsung kita join lagi. Atau aku live, aku invite. Tapi nanti bro bisa save nggak kalau Heeh. aku yang live, bro yang bro bro masuk Heeh. gitu. Oh, oke oke oke. Oh, kalau gitu nanti berarti videonya ada di Bro Oh, Mike ya? oh, Nggak ya udah nggak usah lah, support aja masalah lah, ya? nggak apa-apa, bro Iya. aja lah. Oh, Hmm. aku tahu. Kayaknya Bro Mike bisa coba Keluar ini, dulu. bisa coba keluar dulu terus langsung join lagi. Oke, Iya, siap. Aku kita coba. keluar dulu ya. Hmm. Iya ya, siap 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 siap. Hmm. Sorry ya nih teman-teman Cuan Troopers, soalnya followersnya Bro Mike itu nggak dapat notif semua gitu ya. Biasanya soalnya kan kalau kita IG live bareng Bro Mike tuh paling nggak ada 5.000 lah gitu yang nonton gitu ya. Ini malah yang nonton ada sekitar 300-an ya. Kita coba lagi atau mungkin boleh coba dari Bro Mike yang request join karena tadi soalnya yang invite itu dari kita gitu. Iya, ini nanti kita save kok ya, teman-teman Cuan Troopers. Dan juga ini pertanyaannya udah lumayan banyak nih yang nanya, udah sekitar 20-an. Jangan lupa question and answer, nanti masukin di sana ya. Dan juga, nah ini Bro Mike udah join, go live with Bro Mike. Dan juga kita akan bagi-bagi tentunya reksadana Sukor Anak Pintar senilai Rp200.000 hanya untuk 3 orang yang beruntung. Nah, ini udah Nah, live lagi. ada notif atau enggak? Gue Kita nggak tahu coba. deh. Ya. Iya ya, ini teman-teman yang lain coba
boleh di komen ya, masuk ke dalam kolom komentar. Infonya udah ada notif apa belum? Heeh. Nah, ini apa tuh namanya, Bro Mike? Kalau di aku sih gambarnya kayak muter-muter gitu, masih gelap. Cek cek. Masih nggak Oh, masih kenotif belum ada notif tadi. katanya. Ya Oh iya udahlah, iya, nggak iya. apa-apa lah. Yang penting ke save aja lah. Tapi iya ya, nanti kita save aja ya, Bro Mm-mm. Mike ya. Sorry ya, ini Mm-mm. kayaknya memang lagi ada technical difficulties. Mm-mm. Eh, oke, kita boleh lanjut nanya berkaitan dengan sektoral lagi ya, Bro Mike ya. Mm-mm. Eh, Dan mungkin teman-teman yang ada di grupnya Bro Mike boleh info ya bahwa kita udah live nih dari jam 7.30 gitu ya. Jadi jangan lupa untuk join ya. Jangan lupa di-share ke teman-temannya yang lain. Oke, Bro Mike pengen tanya berkaitan dengan tadi kan sektor perbankan. Kalau mau tanya, tadi ada yang nanya berkaitan dengan sektor properti karena katanya kan properti waktu perbankan naik, properti juga naik gitu. Ini Bro Mike gimana nih pendapatnya? Permasalahannya perbankannya aja nggak naik. Trigger untuk perbankan itu nggak ada. Oh, Jadi, oke. eh, gimana ya? Gini, Bro Daniel. Eh, kita Mm-mm. kan, gue dengan Sukor itu kan dari 2020 ya, sampai sekarang nih. Iya, iya. Nah, 2020 Mm-mm. itu momen ketika kita bisa ngelihat indeks itu bergerak sebagaimana mestinya. Maksudnya karena kelimpahan likuiditas, rotasi terjadi. Contoh, perbankan. Habis perbankan, muter tuh ke konstruksi. Konstruksi muter ke properti. Properti muter lagi ke basic industry, ke semen-semenan, apa segala macam. Semua dapat kebagian, semua dapat jatah. Sampai Mm-mm. asri, apa segala macam, produk-produk turunan properti semua naik. Nah, Iya, pertanyaan iya. gue adalah seperti ini. Itu kan saham-saham yang dipegang sama fund manager. Saham-saham yang dipegang sama asing. Mm. Nah, saat ini kita nggak bisa ngelihat itu. Kita nggak bisa ngelihat by teori kayak, wah ini tahun depan in numbers properti bakal bagus, bakal naik. Nggak bisa. Kenapa? Karena yang kita perlukan saat ini flow-nya kemana. Jadi flow-nya tuh Mm-mm. nggak ada. Gue bisa analogikan kayak begini, Bro Daniel. Saat ini kalau kita bicara properti, good good insentifnya luar biasa, Mm-mm. Mm-mm. kemudian program kayak apa, penurunan pajak segala macam, pokoknya sektor properti disupport habis-habisan sama pemerintah. Tapi kalau indeksnya memang lesu, indeksnya nggak mendapat perhatian dari foreign, flow-nya nggak ada, yaitu ibarat sawah, bibitnya Mm-mm. bagus, pupuknya bagus, tapi hujannya nggak ada. Kalau Iya. tahun tahun 2020 2021 hujannya banyak. Bahkan tanah tandus saja pohon naik. Saat ini meskipun tanah bagus, tanah jelek aja bisa bisa tumbuh pohon. Sekarang pohon bagus, lahan bagus, tanah bagus, bibit bagus, kok nggak tumbuh? Nah, pertanyaan gitu. Nah, ternyata setelah kalau kalau kita analisa lebih dalam lagi, flow-nya belum ada. Nah, that's why kita harus akuin flow saat ini tuh adanya di saham-saham Konglo. Mulai in the name like, nah kan Sukor kan bullish juga tuh sama Pani. Iya. Kemudian Sukor juga bullish sama Adi kan, sama PTRO. Iya, Kemudian betul. ya in the name like that yang Konglo stocks itu yang flow-nya tuh nggak perlu nunggu foreign. Flow-nya nggak perlu nunggu fund manager. Jadi itu most likely biasanya free float-nya nggak tinggi. Kalaupun free float-nya tinggi ya, biasanya it's not a real free float. Kan banyak tuh saham di Hmm. free float 40%, 50%. Realnya nggak segitu. Itu nomini semua. Nah, saham-saham kayak begitu yang kita perlu Iya. selektif. Nah, makanya aku bilang dari 2020 sampai sekarang banyak banget seleksi alam. Banyak banget yang kayak Hmm. investor yang sorry to say nih, investor yang kayak ngelihat pelak ngebeli tapi nggak deep research into takes a long time, jadi makan waktu lebih lama. Jadi kalau dikata properti bagus gak, gue setuju banget bagus, tapi kok nggak jalan ya, mungkin lu perlu tunggu 1 2 atau 3 tahun ketika flow mulai masuk. Nah, nanti ketika itu Mm-mm. naik, nah teori kalian bakal terbukti tuh, nanti pasti Iya. bakal banyak ngomong kan gue udah bilang juga apa kan gue bilang juga apa kan, tuh kan gue udah bilang sabar kan, pasti banyak tuh yang kayak begitu tuh. Nah, sekarang it's not the time. Stoknya bagus, but just not the time. Gue bisa analogikan seperti itu. Hujannya belum ada. Itu Mm-mm. bibit kalian beli dari petani yang sebagus apapun, grade A. Kalian kasih pupuk sebagus apapun, tanah sebagus apapun. Kalau nggak ada hujan, gimana caranya? Ini hujannya nggak ada. Kita lihat foreign justru outflow mulu. Makanya harga bertahan aja. Asal nggak create new low, Mm-mm. itu udah bagus menurutku. Contoh, Suma Record Mm-mm. masih 530, nggak tembus di bawah 500, itu udah hebat, Bro Daniel.
Itu udah termasuk Iya, iya, kayak iya, ya iya. nahan gempuran foreign keluar, nahan gempuran retail yang bosen nunggu, itu udah hebat banget bisa bertahan di situ. Nanti kalau seandainya memang flow-nya udah ada, nah kita tuh bisa lirik tuh properti lagi, kemudian banking lagi. Tapi sekarang belum. Tapi kalau seandainya kalian memang sabar dengan properti stocks, nunggu aja setahun coba lihat nanti gimana. Cicil aja terus ke bawah. Hmm, Cuman apakah setiap iya, orang iya, iya. mampuan nunggu seperti itu gitu. Sementara kalau Pani kan bukan Mm-mm, properti, mm-mm, jangan disamain. Ya properti sih, tapi eh kayak Pani itu even belum masuk MSCI. Jadi kalaupun ada outflow, nggak bisa. Pani itu even fund manager iya. belum gede masuk. Jadi kalau seandainya ada penguratan bobot, ya gimana dia mau keluar? Dia punya aja belum. Nah, justru Pani masih naik Mm-mm, terus gitu loh. mm-mm, Sementara kalau kita lagi megang saham yang foreign-nya banyak, yang fund-nya banyak, kalau terkena capital outflow, MSCI reduce, ya itu mau nggak mau turun dulu, mau nggak mau turun dulu. Sementara konglo-konglo mm-mm. stocks itu kan, ya you know, in the name mereka siapa, siapa yang pegang gitu. Nah, jadi kita boleh lihat ya, saham-saham yang year to date naik gila-gilaan. JIHD contoh yang aneh-aneh itu. Nah, ada nggak foreign Mm-mm. pegang? Nggak ada. Kayak brand, foreign pegang nggak gede. FTSE belum masuk, MSCI Iya. belum masuk. PTRO foreign pegang gede nggak gede. Lalu brand, sorry, kayak hmm, apa lagi ya? Kayak Breeze, MSCI even belum masuk, baru FTSE upgrade gitu. Nah, dia bertahan tuh di 3.000. Nah, jadi yang kayak begitu tuh yang perlu dilihat. Saat ini maaf nih ya, aku agak sedikit Mm-mm. di luar dari Iya, iya. hal yang benar ya aku ngomong gitu loh, hal yang sesuai teori bahwa saat ini saham yang memang bisa naik itu yang nggak dipegang banyak sama foreign dan institusional investor. Mesti yang memang Betul. konglo stocks. Makanya kita lihat Desember ini naik tapi bankingnya nggak kemana-mana. Terus kayak properti nggak kemana-mana gitu. Semen nggak kemana-mana. Nah kalau kita bicara eh, apa energi tambang naik nggak? Naik. Tapi nggak semua loh. Yang naik itu Bakri Group doang yang kenceng, sisanya nggak. Hmm. Itu Oke, yang oke, perlu oke, oke. concern. Iya, jadi memang lebih banyak ini ya, emiten-emiten Konglo ya, Yes. yang naik belakangan. Oke. Nah, ini berarti emiten-emiten Konglo inilah yang akan terjadi Santa Claus Rally gitu ya, For, maksudnya ya, Bro for Mike. me yes. For me yes. Dan Karena juga gini, sampai Januari effect. pertama ya, Januari aku takut banget sama market. Nah, itu di luar dari itu karena aku Mm-mm, ngelihat karena di saat itu uncertainty terlalu gede. Perang Korea, kemudian China rebound, kemudian itu Trump masih bakal mulai trade war tuh dengan China. Kita bakal kena efek kalau kita join BRICS. Kemudian potensi dolar yang menguat nih, dolar kan lagi nguat banget nih. mm-mm. Dan Iya. masih ada potensi kita FTSE reduce. Terus di Maret masih ada potensi MSCI, apakah kita di tetap 1,5 atau dinaikin atau malahan turun. Makanya Januari itu momenku untuk wait and see. Sementara Desember itu masih bisa Mm-mm. bullish, tapi kenapa aku pilih Konglo Stocks? Karena ya yang gue jelasin panjang tadi itu. Karena Iya, kalau Konglo Stocks, iya, iya. eh, they don't even Dia care terhadap apa yang Trump ngomong gitu loh. Sekarang kalau seandainya Trump resilient bilang terhadap sentimen ya. iya benar. Sekarang kalau Trump bilang dia benci sama China, apakah itu menghalang PTRO untuk masuk MSCI? Enggak, gitu. Enggak juga, iya, iya, benar. Kalau Trump bilang, contoh Trump bilang semua yang join BRICS bakal kena pajak bla 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 bla. Apa itu bakal menghalang konversi bonds dari Dewa ke stocks? Apakah itu akan menghalang itu? Mm-mm, Jawabannya enggak. Nah, jadi kalian mesti mm-mm. pegang sama itu. Nah, apakah itu akan menghalang Pak Aguan untuk memasukkan sekian ribu hektar ke Pani? Jawabannya juga enggak. Enggak juga. Nah, better kita Mm-mm, pegang sama hal seperti itu daripada apa yang terjadi di luar. Karena yang terjadi di luar saat ini belum mendukung. Mungkin aku bisa mm-mm. katakan saham yang Iya, bisa iya. ngelawan itu nggak lebih dari 15 paling dari 1.000 saham yang ada sekarang ya kita anggap 1.000 mungkin cuma 15 saham makanya aku muter-muter itu aja dan puji Tuhan Mm-mm, sahamnya masih lihat higher high terus meskipun kadang ada turun sedikit tapi ujung-ujungnya masih naik terus. Nah sementara kalau kita pegang saham-saham yang umum mm. ya yang diketahuin sama kayak indexing kita bicara perbankan kita bicara properti kita bicara persemenan nah itu masih gitu-gitu aja turun gitu-gitu aja turun gitu-gitu aja turun sementara kalau kita bicara quantum stock gitu-gitu aja naik gitu-gitu aja naik gitu-gitu aja naik karena quantum stock kalau Iya, naik itu iya. kan 10% itu hal biasa bagi mereka ya kan jadi kalau kita minus 2% minus 3% minus 4% minus 5% sekali dia mau rally
Kayak BRMS, Bumi, Dewa, coba lihat. Dalam 1 bulan bisa 60%, 70%. Coba harap BCA naik 60%, 70%. Mungkin itu COVID Nggak aja baru mungkin. bisa. Nah, Iya, nggak iya, mungkin. benar-benar. Tapi nggak, Iya, iya. Iya, harus diakuin. That stocks is not for all people. Kalau stocks iya. itu nggak untuk semua Setuju. orang. Kalau stocks itu nggak bisa untuk kita sama ratakan, wah ngapain lu beli perbankan, mendingan beli Kongo Stock. Nggak bisa. Nggak bisa. Mm-mm. Ada orang Mm-mm. yang Mm-mm. Oke. ibu-ibu rumah tangga, karyawan swasta, dia nggak kuat ngelihat pergerakan saham seperti yang terlalu volatile. Nah makanya saran gua untuk yang nggak bisa, yuk nggak, jangan sampai kayak ngelihat AAD naik kenceng, terus ngelihat riset AAD dari Sukor 30.000, Iya. kemudian langsung HK AAD kenceng-kenceng tapi nggak bisa lihat. Nah mendingan lu Mm-mm. jangan apa, pendapatan orang apa, cuannya orang lain, naiknya Mm-mm. saham orang lain, itu jangan mendistraksi lu punya kemampuan. Nah, lu punya kemampuan di BCA, lu punya waktu itu cuman bisa cocoknya di BRIS, lu punya kemampuan saat ini bisa cocok di sekian saham, jangan lu ikut-ikutan yang lain. Nah, itu kan problem utama di stocks kan. Aku aku ya selama bulan November kan kita kacau banget tuh, Bro Daniel. Market hancur Mm-mm. banget. Betul. Aku juga sampai Mm-mm. sempat off. Dan kemudian aku ngeladenin orang yang japri doang. Jadi aku ngebaca apa segala macam semua, dan aku quite surprise bahwa ternyata banyak ya Sukor, Sukor Cuan Troopers itu yang udah tahu kayak, kok November aku juga ikut off deh. Wow, itu top menurutku, hebat. Oh, Bagiku orang yang oke. mampu nahan untuk nggak trading, orang yang mampu nahan untuk, oh ini lossku udah gede stop, itu orang hebat bagiku. Karena dia tahu Mm-mm. batasan diri, dia tahu kayak, oh inilah saatnya gua diem gitu, inilah saatnya gua wait and see. Dan gua di awal Desember mereka mulai check in lagi, udah banyak yang lewat November. Kayak lossnya November tuh udah banyak yang tembus. Gue bisa kasih lihat buktinya. Dan rata-rata Mm-mm. yang di spot-spot segala macam tuh udah lewat. Kayak Saratoga dapat 30-an persen, Brand dapat 40-an Iya. persen, AAD juga mereka rata-rata ikut. Gua rasa 90% Sukor ikut AAD deh. Iya nggak? Iya nggak sih? Mm-mm. Ikut IPO AAD, Ikut, ikut. either Mm-mm. ada yang ambil Adro, Mm-mm. ada yang ikut subs gitu loh. Iya. Ikut dua-duanya malah, bro. Itu Iya kan, hebat kan? Gua aja nggak berani loh kita ikut Adro soalnya terlalu gede kita loh. ah, Iya. iya, ikut bullish. Maksudnya kita sama-sama bullishnya di yang Sama-sama. Adro Ya. AAD ini. Tapi kalau dari Bro Mike itu condong ikut ke grup Konglo yang mana nih, Bro? Karena kan ada grupnya Aguan, ada grupnya Adro gitu, ada grupnya Bakri, ada, waduh macam-macam. Bullishnya kemana nih, Bro? Desember, Januari. Mungkin yang paling baik saat ini tuh Pak Aguan ya, karena dia pun Hmm, kalau koreksi itu nggak lama-lama. Si HD iya, kita lihat iya. contoh, kemudian Pani. Nah, lalu ada satu lagi aku lupa namanya. Itu mungkin teman-teman lebih tahu, tapi aku nggak begitu ngikutin. Yang kedua, eh, Mm-mm. kan Konglo Bakri kan saat ini lagi collab nih dengan Konglo Konglo Salim gitu loh. Iya, Tapi harus iya, iya. diakui pergerakan saham Bakri nggak untuk semua orang. Bumi, BRMS, Dewa itu Mm-mm. nggak untuk semua orang. Tapi di luar dari track record pergerakan saham mereka, kalau kita bicara fundamental ketiga saham itu semuanya baik. Ya. Mm-mm. Iup Batubara, nanti salah satu yang diuntungkan tuh Bumi. Kemudian PTBA yang kedua. Kemudian AAD juga diuntungkan. Nah, itu kita bicara fundamental Bumi. Kemudian Dewa, konversi dari bonds ke stocks-nya, itu market cap-nya itu sekarang masih belum cukup. Jadi masih bakal rek issue apa segala macam. Kemudian ketiga, kita bicara BRMS. Gold reserve mereka itu naik hampir 2 atau 3 kali lipat tahun depan. Nah, cuman Mm-mm. permasalahannya, kalian bisa nggak ngelihat dia bisa minus 10% dalam 2 hari? Dia bisa minus 15% dalam 3 hari. Nah, itu kan nggak semua orang bisa. Nah, so, Mm. bagaimana sih menanganin hal seperti itu? Karena itu semua berlaku untuk semua orang. Psikologis orang nggak akan mampu tahan lihat harga saham uangnya turun setiap hari. Itu tergantung, kayak kalau gua mungkin 10% udah nggak mampu. Mungkin Andre Hakim bisa dua puluh Mm-mm. persen dia masih tahan. Ada orang yang tiga puluh Mm. persen masih tahan. Nah, so untuk apa? Cheat untuk ngelakuin, untuk ngatasin psikologis itu gimana sih? Jawabannya adalah masuknya bertahap-tahap. Iya. Lu punya 1 miliar nih, nggak usah deh, lu punya 100 juta deh, lu pengen beli BRMS Mm-mm. pengen beli BRMS, jangan langsung 100 juta langsung Mm-mm. masuk, nanti dia minus 20%, lu cut loss pasti. Nah, lu masuknya 20 Iya, juta iya. dulu, kalau masuk 20 juta habis itu dia naik, lu tentuin average up-nya di mana. Kalau dia turun lagi, lu Mm-mm. beli lagi. Nah, itu yang ngebuat kayak, ini ya logika gue ya. Di saat saham-saham kenceng seperti BRMS, Bumi, Pani, PTRO, Brand saat ini, kalau dia minus 10% dari harga sekarang, kita bicara harga sekarang deh, Mm-mm. worth untuk beli nggak sih?
Worth nggak sih untuk beli? Worth, Worth worth banget sih kan? harusnya, Worth worth banget. ya. Heeh, Tapi iya. kalau nanti di closing tadi kalian udah beli semua uang kalian 100 juta, kalian beli langsung 100 juta. Dia minus 10%. Cut loss nggak sih? Iya, 50% cut loss pasti. Lebih dari itu pasti, udah nggak ya bisa kan? beli, iya. Ya udah nggak bisa beli. Nah, itu Heeh, alasan mhm, kenapa gua nggak takut nggak kaya gitu. Jadi akhirnya gue temuin mhm, formula selama gue di market dari 2011 sampai 12 tahun deh. Jadi formula gue adalah gue nggak pernah bisa jadi kaya yang kayak uang 1 M jadi 10 M gitu. Karena yang gue lakuin itu mhm, selalu bertahap, bertahap, bertahap. Nah, jadi kalau mhm, seandainya ada saham yang naik 30%, 40%, atau 50%, biasanya dari uang 100 juta, mungkin gue punya 30 juta sampai 40 juta. Nah, sisanya di saham yang lain. Nah, mmm, itu alasannya karena pergerakan saham itu sejago-jagonya gue ngelihat teknikal, sepinter-pinternya gue ngebaca flow, market lah yang paling bener. iya, Nah, betul, itu alasan gue harus selalu humble ngelihat saham, sebulis-bulis banget gue ngelihat satu saham, gue harus punya bumper dia turun 10, 20%, atau 30%. Nah, bagi gue ya, logikanya aja. Kalian coba cek deh, sama apa yang kenceng ya? Kayak Pani deh. Kalian ngelihat siapa yang beli, siapa yang ngejual. Kemudian kalau dia koreksi 20% dari sekarang, itu yang beli di atas gimana cara keluarnya. Nah, logikanya kalau kita putar itu harus ditahan, harus diangkat lagi. Nah, itulah yang terjadi di konglostock belakangan. Sementara kalau kita bicara di perbankan ya, setiap hari mhm, outflow gede, outflow gede, outflow gede. Yang nahan pun nggak berani gitu loh. Agak nggak ada kepentingan, mas mhm, tahun depan masih ada potensi outflow lagi. Sementara kalau konglostock yang jual, kalaupun gede, kebanyakan retail. Dan yang jual kalau iya, gede kebanyakan di bawah nampung lagi karena dia memang masih ada kepentingan untuk naikin itu ke atas. Nah, itu yang saat ini ya, ini momen-momen survival mode di mana ya kita perlu disadarin gitu loh. Kalau seandainya lu memang pengen dapat alpha, pengen bisa mhm, perform, ini bulan-bulan di mana lu harus selective stocks. Tapi in long run, mmm, kalau gue beli properti, gue beli perbankan, bakal naik nggak? Bakal, yakin. Gitu. BCA, Sumarekon, BSD itu tetap bakal naik. Tapi waktunya kapan? Nah, saya nggak tahu. Itu mesti tunggu kayak mhm, GDP kita udah 5% ke atas, inflasi udah lumayan gitu. Nah, tapi jika mmm. itu sudah terjadi, menurutku tahun depan itu boleh cek tuh consumer stocks. Consumer stocks ya. Oke, oke, oke. Menarik banget ini. Tadi Bro Mike udah ada beberapa yang bisa kita highlight ya. Bro Mike ini udah kasih tahu bullishnya itu lebih ke grupnya Konglo Pak Aguan ya. Karena memang ya ini menarik untuk diperhatikan. Nanti kita akan langsung tanya nih secara teknikal gimana. Tadi udah beberapa udah ada yang nanya JIHD, Pani seperti apa. Secara teknikal itu gimana sih Bro Mike? Ini untuk melihatnya hingga nanti Januari aja gitu ya, kira-kira seperti apa? Karena banyak sepertinya yang juga udah invested ya, Mungkin dan mungkin kayak mungkin tadi Pani Bro dulu Mike ya. bilang, udah Hmm. all in kali. Iya, Pani dulu, Pani dulu. Oke, jadi all time high dari Pani itu ada di 18.000. Ya kurang lebih 18.000, which is Mm-mm, kemarin tuh kena. Nah, di grupku kayaknya ya, aku lupa ya, 15.000 ya, 15.000 ke bawah loh kita mm-mm. beli Pani. Bentar deh, aku coba lihat ya, sebentar. Iya, iya, iya. 15.000 ya, di level 15.000 sekarang kalau kita ngelihat Pani ya, teman-teman, Pani itu tadi ditutup di level Oh 17.600 ini, ini setelah rally 2 hari berturut-turut kemarin ada Marubosu nih. 14.800 sampai Sorry. Oh iya. 13.500. Iya, Nah, puji iya. Tuhan, low-nya itu 13.000 low close-nya tuh di 14.000. Nah, Pani ya, Mm-mm, kalau kita lihat saat ini ya, kemarin kan dia di 5 ribuan, 6 ribuan itu sempat sideways lama banget ya. Nah, kali ini mm-mm. ada potensi terjadi sama tapi nggak lama-lama banget. Kalau aku lihat, aku paling suka yang kayak begini nih Bro Daniel. Makin tinggi aku makin suka, bukannya aku makin takut. Karena kita tahu gameplaynya tuh masih Hmm, jauh. Kita tahu valuation, bahkan di saat ini untuk masuk MSCI pun masih belum bisa gitu. Dia masih perlu naikin free float, dia masih perlu naikin jumlah transaksi. That's why kayak kayak begini biasanya meskipun mendekati, kayak orang selalu ngomong all time high, sky is the limit. Nah, ini menurutku iya, funny ya. Every correction is buy. Nah, iya, cuman di angka iya, berapa iya. itu worth it-nya tuh sampai 15.000. Bumper aja lah 15.000. Nah, gini nih. 15.000. Nah, nah, kalau seandainya nih ya, ini gue nanya nih sama teman-teman. Karena kalau pattern ini break,
Nah, kalau pattern ini break, maka Pani itu bakal 23.000, 24.000. Mm-mm. Ini menurutku masih make sense karena di angka segitu ya kurang lebih requirement dia untuk masuk MSCI mendekati angka itu. Nah, itu satu. Kedua, Mm. 17.000 ada potensi dia turun 14% kalau seandainya ke 15.000. Aku punya 100 juta Mm. masuk 100 juta minus 15%, minus 15 juta. Itu 3 bulan gaji UMR Jakarta loh, pasti tegang dong, gila. Dalam 2-3 hari biaya hidup 3 bulan gua habis gitu loh. Nah, makanya biasa kayak begini, Iya turun benar. saya cicil, tutup, turun saya cicil, turun saya cicil. Kalau turun udah dicicil habis sampai mentok, lalu kemudian dia masih turun lagi gimana? Nasib. Harus diakuin itu nasib. Tapi mendingan daripada lu beli di atas kan. Nah, itu Iya satu. iya. Kedua, yang paling sering saya lakukan saat ini adalah gini. Kalau dia turun, saya beli. Turun lagi beli. Kalau masih turun, 50% saya simpen nih Bro Daniel. 50% ini bakal Hmm. masuk, paling gedenya saya bakal masuk kapan? Kalau seandainya tiba-tiba dia ada flow yang bagus di hari itu. Nah, jadi kita boleh ya Oh. nge-charting. Aku boleh nih ngebuat 15.000 itu titik bottom. Nah, market belum Mm-mm. tentu memvalidasi ini. Bisa jadi market Mm-mm. memvalidasinya 14.700 atau 14.500. Di 14.500 dia baru makan banyak, narik kenceng. Nah, biasanya di situ aku baru masuk. Sisanya, habis sudah duduk tunggu. Nah, tunggu sampai dia naik ke atas gitu. Hmm. Nah, itu Oke. cara saya Oh. melakukan money management. So far, dengan cara seperti ini, ya teman-teman tahulah bagaimana hasilnya selama ini. Ya memang Iya iya enggak iya, iya. jaminan 100% berhasil enggak, tapi lu nggak akan bisa rugi gede banget dari ini. Nah, sementara portfolio dengan saham yang benar otomatis akan bertumbuh perlahan. Nah, teman-teman yang ada di ini boleh boleh coba inilah, boleh boleh tes lah. Boleh boleh coba Mm-mm. minta Metode yang metode ini. dijalankan Yes. sama Bro Mike ini. Mhm. Karena ini bukan hanya technical analysis ya, tapi sudah digabungkan juga dengan money Wow, ya, management. Ya, which is itu yang paling benar. penting gitu. Duit di kantong kalian ada berapa untuk bisa nahan pergerakan ini ya? Ya, kita ngegambar nggak ada Uh-uh. duitnya. Waktu beli baru Iya, ada duitnya. iya bener. That's why lebih penting cara beli daripada cara ngegambar gitu loh. Iya bener, bener. Nah, ini Kalau JIHD ya berarti ya? JIHD ya. Sebenarnya aku nggak ada ini ya, tapi aku coba ini deh. Bagiku JIHD titik bottom itu 1.200 ya. Uh-uh. Wah, ada Ini mesti suara ai. iya lagi. Itu mau discuss juga itu kayaknya, Bro. Beli katanya beli. Nah, ini menarik nih JIHD. Karena gini, ketika dia rebound itu kan volumenya tuh nggak terlalu gede ya. Koreksi volumenya gede tuh, which is itu memang distribute. Dari Mm-mm. 3.200 ke 1.200 itu koreksinya lebih dari 50% loh. Hampir lah 50%. Mm-mm. Nah, tapi di angka 1.600 sampai 2.000 yaitu di angka ini. Tuh. Nah, itu terjadi volume yang amat besar. Nah, ini aku mesti drawdown dulu tuh broksuknya siapa yang beli, siapa yang jual. Karena ini kan di apa? eh, di trading view jadi nggak bisa. Nah, tapi kalau aku lihat ini 2 hari ini terjadi koreksi merah tipis, volumenya kecil banget. Nah, maka bagiku ya bottom dari JIHD itu adalah 1.600. Nah, kita boleh cek deh. Nanti aku bakal follow up nih di IG storyku nih. Karena kan ini kan live kan. Nah, nanti ke depan bagiku ya Mm-mm. bottom dari JIHD itu 1.600. Menurutku ya kalau koreksi JIHD next dengan volume rendah, nggak ada yang aneh-aneh, bertahan di 1.600. Nextnya dia bakal ke 2.800 lagi tuh. Let's prove it. Oh, Kalau salah jangan oke dimarah ya. oke Ini oke. bukan ini bukan Siap. rekom loh. Gue cuma ngelihat by TA doang. Iya, iya, iya. 10 Desember Hmm. ya. Ini Hmm. Bro Mike bilang kayak gini. Nanti kita lihat ya kalau udah di kena ya hit 2.800 ya tadi ya Bro Mike. Ya kita let's say 24 lah, jangan 28 lah. 24. Main Iya, iya, aman iya, lah. iya, iya. 24 dulu. Iya, Hmm. ini 24 aja udah lumayan loh. Udah Udah naik lumayan. berapa tuh? Hmm. 30%. Kurang Ya lebih ya. kurang lebih. Hmm. Mm, 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 mm. Wah, menarik, menarik. Nah, udah dijawab ya, teman-teman Cuan Troopers. Tadi ada JIHD dan juga ada PANI gitu. Ke depannya akan seperti apa. Nah, Bro, boleh nggak nih slip satu pertanyaan lagi? Satu Siap. aja. Hmm. Ini tadi kan ada yang nanya ke Adi nih, gitu ya. Kalau kita lihat Adi kan masih terbang terus ya. Mana bisa kita ngelihat Nggak bisa. potensi penguatannya seperti apa? Gimana menurut Bro Mike?
hari ini adalah hari di mana PUPS bisa dijual ya, dan aku perhatiin memang dari Mm-mm. Broxum ya, yang jual tuh di sisi kanan tuh agak kakap, yang jual tuh kayak Broxum gede kayak RF, Mm-mm. kemudian hmm, aku untuk besok ya menurutku AAD mungkin ada Mm-mm. koreksi tipis, karena aku lihat di Mm-mm. sisi kanan yang ngejual tuh cukup gede tuh, JP, MG, RF, YU, RX, dan itu kan broker-broker kakap yang enggak, yang cukup gede. Sementara di Iya. sisi kiri yang nampung, nah itu broker-broker retail tuh, PD, XL, LG, XC, IF, YP, SQ, CC. Nah itu Aset. AZ nggak ada justru, Oh, aset justru nggak ada ya. nggak ada di Netbuy. Ya, ya nggak ada. Oke, oke. Mungkin semuanya Jadi udah pada beli kali, udah pengen hold aja. kita lihatlah besok ya. Tapi selama bertahan di atas 10.000, oh itu masih bagus lah. Karena kan karena Iya, kan iya, iya, iya. logikanya mereka mau jual ya wajar, karena kan udah 100% ya dari IPO ya, dari polling ya, Betul, udah bigger. betul, Nah, betul, betul. wajar kalau mereka Iya, jualan. iya. Nah, selama koreksi Mm-mm. nggak lebih dari 10.000, menurutku ada potensi mereka buyback nih, karena mereka net sell rata-rata hari ini di 10.500, 10.400 ke atas. Nah, di bawah itu 10.000, 9.800 itu menurutku masih quite good sideways aja di situ Mm, dulu. mm, Target mm, supportnya mm, jauh nih, mm. Oh, 30.000. oke. Jauh ya 30.000. Uh, Emang targetnya jangka panjang sih kalau ya, baca riset reportnya ya. ya. Panjang. Karena karena ini Oke. ya, karena kalau nggak salahku AAD itu kan tahun 2025 itu masih masih biasa aja, tapi karena dia masih capex kan, masih capex untuk power plant Mm, ADMR, mm, tapi di atas itu baru kenceng. Jadi di tahun mm, 2025 dividennya masih mungkin sekitar angka 700, tapi di 2026 sampai seterusnya itu dividennya bakal gede. Nah, kan mm. kan fund dividen itu kan kebanyakan selama ini kan belinya Adaro ya, 10-20 tahun ini ya. Karena Adaro kan bagi dividen Betul. gede. Nah, kalau udah mau cari dividen dan nggak bisa beli Adaro lagi, wajib beli AAD. Nah, jadi ini bakal masih Hmm, proses iya, panjang iya, banget iya. nih buat AAD. Mm, mm. Karena yang bagi dividen gede itu ya dulu AAD-nya ya, AAD-nya kan yang AAD-nya, batu baranya kan. bener, Heeh. thermal coal-nya. Nah, itu dilepas. Saat ini udah pindah ke AAD. Jadi ini masih proses nih. Fund-fund yang selama ini, fund dividen ya, dividen fund yang selama ini makanya dividen terus. Nah, karena kalau di angka 700 ya, sekarang kan 10.000, nggak sampai 10%. Mm, Kita asumsi mm, dividen payout ratio-nya mm, 25%. Itu ada research report yang dibuat sama salah satu sekuritas, aku baca kemungkinan dividen payout ratio-nya itu cuma 25%. Kenapa? Karena uangnya sebagian dipakai untuk bangun power plant ADMR. Nah, jadi tahun depan dividen AAD itu di angka 700 doang. Tapi di tahun-tahun berikutnya dividennya udah bisa 1.000 ke atas. 1.000 until mungkin bisa sampai 2.000. Nah, kalau 2.000 itu 20% loh di angka sekarang. Nah, which is dan mm, itu masih belum disupport sama harga batu bara yang ada potensi naik juga. Nah, jadi mm, menurutku AAD 30 mm. riset support in long run, wah itu make sense banget. Tapi kalian jangan protes kalau seandainya nggak sampai dalam 1-2 bulan. Iya. Ini emang long term banget karena kan dia itu juga mengukur fundamentalnya nanti akan seperti apa gitu ya. Yes. Mm-mm. Iya, iya, iya. Kurang lebih begitu. Oke, ada banyak ya emiten yang sudah kita bahas, termasuk view makronya Bro Mike juga seperti apa nanti di bulan Desember dan Januari. Moga-moga bullish ya. Moga-moga nggak kayak Min. November ya, Bro Mike. Mm. Oke, dan juga ini nggak berasa udah sejam ngobrol sama Bro Mike. Gue pengen info ke teman-teman semua yang pertanyaannya masih belum kejawab. Nanti mendingan tanya langsung aja dengan cara join grupnya Bro Mike gitu ya. Mm-mm. Daftar akun spot Store dan ya. kemudian pilih Mm-mm. referralnya Susilawati 2 gitu ya. Atau kalau nggak langsung chat ke adminnya Bro Mike aja gitu ya. Nanti 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 aku lebih post gampang lagi deh untuk cara diajarin. masuk sama linknya. Aku minta linknya Ah, lagi nih. Aku post lagi. iya iya. Wah, Kita thank gas you lagi ya. banget. Ya, kita gas Kita lagi. gas lagi ya. Ya, kemarin Sup- sorry admin tuh Mm-mm. agak hektik dan aku kan belakangan punya baby kan. Jadi aku Iya, belakangan berdua iya, kami iya, iya. ngurus sendiri nih sama istri, bla bla bla. Aduh, capek banget. Tapi mudah-mudahan deh bulan ini bisa. Iya, iya. Moga-moga juga ini kan ada AI rezekinya juga cuannya juga makin maksimal, Bro, ya Amin, amin, sekeluarga. Amin amin. ya. Dan juga
Teman-teman jangan lupa tadi screenshot Instagram live kita pada malam hari ini, tag ke Sukor, tag ke IG-nya Bro Mike, tag juga ke IG gua untuk mendapatkan reksadana Sukor Anak Pintar senilai Rp200.000. Lumayan, Yeay. lumayan. Lumayan, lumayan lah buat hadiah akhir tahun ya, buat Benar. teman-teman Cuan Troopers gitu. Oke, kalau gitu gue pengen say thank you ke Bro Mike, thank Thank you banget waktunya you. hari ini ya. Dan juga thank you banget untuk Cuan Troopers yang sudah gabung nonton Instagram Live kita pada malam hari ini. Jangan lupa join grupnya Bro Mike. Caranya nanti pantengin aja di Instagramnya Bro Mike. Kalau gitu gue Daniel Wiguna pamit undur diri. Pamit. Sampai jumpa di Thank T-Talks you. lainnya. Bye-bye.